Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda. Waduh, gugat Edis TV. Baik, kita akan baca teman-teman sekalian apa keterangan dari portal Jateng ini ya. Semarang portal jatengnews.com. Sepertinya batas kesabaran Gus Leman sudah tidak bisa dibendung. Ia mengungkapkan rasa kesalnya terhadap Edis TV karena dinilainya seorang pengecut. Hal ini disampaikan Gus Leman di kediamannya Jalan Villa Aster 2, Blok P nomor 6 Semarang pada Minggu 6 April 2025. Menanggapi terkait keberanian Edis TV untuk bermubahalah. Waduh, ya. Dalam pernyataannya, Gus Leman menegaskan jika Edis TV tidak berani ke Indonesia, dirinya yang akan ke Amerika atau hentikan program TV-nya. Hai pengecut, kalau kamu, dalam kurung Edis TV ini ya, tidak berani ke Indonesia, saya yang akan ke Amerika atau hentikan program TV-mu. Ketusnya. Kemarahan Gus Leman berfokus pada sejumlah pernyataan Edis TV yang menyudutkan ajaran Islam, khususnya perihal kitab suci umat Islam yakni Al-Quran yang nilainya tidak memiliki mukjizat. Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda. Waduh, gugat Edis TV. Aduh. Ya. Oke, kita baca ya. Semarang 86news.co. Gus Leman segera berkirim surat ke Duta Besar Belanda di Jakarta, kawan-kawan. Hal ini terkait program tayangan di channel milik Edis TV yang menurutnya melecehkan agama Islam Sabtu 12 April 2025. Oke, teman-teman sekalian, ini kita akan baca berita ini 4 hari yang lalu. Gus Leman mengatakan sudah ada beberapa pihak yang memberikan dukungan untuk menghentikan tayangan Edis TV. Waduh, baik ya. Jadi ternyata mereka tersakiti dengan Edis TV, teman-teman. Baik ya, kita lihat ya. Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda. Waduh, gugat Edis TV. Aduh. Ya. Oke, kita baca ya. Semarang 86news.co. Gus Leman segera berkirim surat ke Duta Besar Belanda di Jakarta, kawan-kawan. Hal ini terkait program tayangan di channel milik Edis TV yang menurutnya melecehkan agama Islam Sabtu 12 April 2025. Melecehkan agama Islam. Bagaimana dengan Donditan? Bagaimana dengan Ustadz Kainama? Bagaimana dengan Ustadz Nandar, Ustadz Juma, Uni Rifa, Farusianipar, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang menghina kekristenan. Ya kan? Bagaimana dengan itu? Siapa ini? Gus Leman ini. Ya. Bagaimana dengan para APII ya kan, mengenamakan nama Apologet Islam Indonesia gitu ya. Tetapi mereka bukan membela Islam, justru membahas kekristenan, menghina-hina kekristenan. Itu terus yang terjadi di TikTok itu begitu. Edis TV hadir itu untuk mengcounter dan melakukan hal yang sama. Kenapa kemudian kepanasan ini? Ya, ini menarik teman-teman ya, menarik ya. Surat yang akan dikirim meminta petunjuk untuk melakukan gugatan terhadap Edis TV di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Wow. Baik, selanjutnya ya teman-teman, kita akan lanjut kita lihat ya. Tidak ada solusi atau cara lain untuk menghentikan Edis TV selain meminta petunjuk ke Mahkamah Internasional, kata Gus Leman. Dikatakannya yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional itu adalah negara, bukan pribadi ataupun lembaga. Gus Leman berharap Mahkamah Internasional bisa mengeluarkan fatwa atau lex spesialis sehingga dirinya bisa membawa masalah Edis TV ke Mahkamah Internasional. Konyol. Aduh, ini segitunya mereka kepanasan ya, kebakaran jenggot ketika di counter dan dilakukan hal yang sama. Karena cara Edis TV ini adalah salah satu cara untuk mengcounter Islam-Islam yang sukanya membahas Alkitab, yang sukanya membahas tentang ayat-ayat
suci kekristenan ya, kitab Kristen dan juga rasul-rasul ya, terutama Rasul Paulus yang terus mereka hina, yang terus mereka fitnah, dan terlebih kekristenan yang terus mereka diskriminasi, yang terus mereka injak-injak selama ini. Nah, kan orang Kristen dan para apologet termasuk saya yang ada di Indonesia untuk melakukan cara Edis TV itu atau melakukan cara-cara umat Islam untuk menghina kekristenan ini tidak gampang, teman-teman sekalian. Itu saya secara pribadi tidak berani. Sekalipun saya punya data gitu ya, punya data dan saya bisa memframing hal itu. Tapi saya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena yang pertama, saya ada di Indonesia dan kita sudah open camp, ya kan? Jadi tentu saja, waduh, ini besok-besok sudah langsung diketuk-ketuk pintu itu kayak si anak Batak ya gitu. Nah, Edis TV berani kenapa? Karena tinggal di luar negeri, ya. Jadi segitunya mereka ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Gus Leman mengatakan sudah ada beberapa pihak yang memberikan dukungan untuk menghentikan tayangan Edis TV yang dinilai merugikan umat Islam. Wah, dirugikan coy. Dirugikan guys. Aduh, lalu bagaimana dengan cara-cara umat Islam yang lain? Ustadz-ustadz yang membahas Alkitab kami, yang menafsirkan dengan sembarangan. Contohnya Donditan saja, yang diundang oleh para artis, yang diundang bahkan ya dikerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia ya kan, bahkan ke Zakir Naik pada waktu itu. Setiap hari yang dibahas adalah Alkitab. Kenapa Gus Leman tidak melakukan hal yang sama? Kalau Gus Leman mau lakukan yang adil, hentikan ya semua para penghina-penghina dari pihak Anda dan stop untuk membahas kitab Kristen di dalam masjid. Stop membanding-bandingkan antara agama Islam dan agama Kristen di dalam pengajian-pengajian. Maka saya secara pribadi berkomitmen akan berhenti untuk diskusi agama ini, berhenti untuk mereaction video-video daripada para ustadz juga. Ketika mereka sudah tidak lagi ya mengais-ngais kekristenan. Ya. Kita lanjutkan teman-teman, dikatakan apa? Namun PR utamanya adalah permasalahannya itu. Lewatnya kemana? Itulah yang harus dipikirkan, ujarnya. Pas belum tahu cara. Ya, baik. Jika melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri atau melaporkan Edis TV ke kepolisian NKRI, pasti sulit. Karena menurut hemat saya, meski Edis itu masih berkewarganegaraan Republik Indonesia, namun saat ini dia berdiam di USA. Jadi, saya yakin pasti akan sangat sulit melakukannya. Jika Edis tidak mau hadir, bagaimana kan tidak bisa jalan prosesnya, kata Gus Leman. Sedangkan kalau kita minta dicabut paspor milik Edis, nanti Edis pasti akan minta suaka ke Amerika. Ya, kan tetap tidak akan bisa, kata Gus Leman. Sebetulnya saya hanya meminta kepada Edis untuk menghentikan program Edis TV-nya itu saja. Marilah kita jaga toleransi, meski berbeda keyakinan tetap hidup berdampingan dengan baik dan damai. Kita fokus saja untuk mencari rezeki yang halal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kita. Ini kan zaman susah banyak negara-negara mengalami kesusahan ekonomi. Untuk apa debat masalah agama? Lebih baik kita pikirkan saja nasib keluarga kita pungkasnya. Wah. Menarik yang terakhir itu, Mas Giles. Sebetulnya saya hanya meminta kepada Edis untuk menghentikan program Edis TV-nya itu saja. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana viral di media sosial seorang Edis TV yang bukan hanya cerdas tapi juga memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dan seorang Edis TV sering mengatakan kalau mereka yang membahas Alkitab Kristen, maka itu mereka sebut sebagai dakwah. Tetapi kalau orang Kristen membahas agama mereka, maka itu mereka sebut sebagai penistaan. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Edis TV, sehingga mereka mengatakan Edis TV menista agama mereka. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Gus Leman ini adalah pernyataan rasanya seperti anak-anak. Ketika anak-anak ini punya masalah, sikit-sikit lapor kepada orang tuanya. Nah, begitu juga dengan kita dalam beragama itu, ya hendaknya janganlah demikian. Sikit-sikit lapor, sikit-sikit penistaan. Ya, alangkah baiknya kalau memang apa yang disampaikan oleh seorang Edis TV itu adalah penistaan dan itu adalah salah menurut penilaian mereka, maka ya silakan berdebat di dalam live itu dengan baik
silakan berkomunikasi dengan baik dan jujur untuk membicarakan hal-hal yang mereka katakan itu adalah penistaan. Ya, saya rasa cukup demikian. Agar apa? Ya, agar boleh saling ya menyampaikan apa yang ada di dalam hati masing-masing sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Sehingga yang menilai adalah publik, bukan kita, tetapi publiklah yang menilai mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena seorang Edis TV ini memiliki kemampuan. Bagaimana Edis TV mengatakan dia belajar 12 tahun tentang ya agama yang sebelumnya. Ya tentu dia mengetahui dan memahami tentang hal-hal seperti itu. Ya artinya apa? Supaya ada keseimbangan, supaya mereka juga yang dari seberang yang mencoba membahas tentang Alkitab, maka untuk itulah Edis TV mengimbangi hal tersebut. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar, komentar yang bijak dan komentar yang memberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.